Selamat malam para pemirsa, Guten Abend. Selamat datang di kursus online dalam bahasa Jerman. Kali ini saya akan menjelaskan cara mudah belajar bahasa Jerman dengan topik Wir lernen Deutsch. Bagi Anda yang ingin mengenal bahasa Jerman lebih jauh, mungkin terlebih dahulu Anda bisa mempelajari literatur tentang negara Jerman, seperti apa, baik dari segi kultur, segi geografis, dan kebiasaan daripada masyarakat orang Jerman. Pada prinsipnya belajar bahasa Jerman itu tidak susah, karena hampir semua penulisan dan pengucapannya persis sama. Namun ada beberapa penyebutan sedikit berbeda dengan penulisannya. Beda jauh dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris hampir boleh dibilang 80% penulisan berbeda dengan penyebutannya. Baik, para pemirsa semuanya, dalam bahasa Jerman kita juga mengenal ada alfabet, yaitu huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia ada A, B, C, sampai Z. Nah, sama halnya dalam bahasa Jerman, kita juga menemukan abjad yang sama, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Cuman di beberapa abjad ada penyebutan yang sedikit berbeda. Misalnya C itu dibaca dengan C. Nah, ini seperti yang di sini, C itu dibaca dengan C, huruf C dibaca dengan C. Kemudian D, E, F, G, H, I, J itu dibaca dengan J. Ya, jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia J, Juni, nah dalam bahasa Jerman itu disebut dengan Juni, ya, J. Kemudian K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, Z itu Z. Nah, dalam bahasa Jerman juga kita ada melihat ada huruf vokal double. Misalnya EI, ya itu dibaca dengan I. EI, jadi nanti kalau dalam kalimat itu ada dua abjad vokal, yaitu EI, itu bacanya adalah I. Kemudian EU itu dibaca dengan OI. Kemudian huruf beta itu sama dengan double S, ada dua S-nya. Nah, ada juga dalam bahasa Jerman itu ada juga penulisan abjad, di atasnya itu terdapat titik dua. Nah, misalnya A titik dua di atas, itu namanya A umlaut. Itu pembacaannya sama dengan huruf E, ya. A umlaut sama dengan E. Kemudian O umlaut sama dengan E, ya. O umlaut sama dengan E. Jadi OE, tulisannya OE, tapi penyebutannya E. Kemudian ada juga U umlaut, itu U. U umlaut, jadi U titik dua ada U umlaut. Nah, dalam bahasa Jerman itu ada ketiga vokal ini terdapat umlaut, yaitu A, O, U. Sementara untuk E sama I tidak ada pakai umlaut. Nah, nanti dalam contoh kalimat kita akan bisa melihat nanti seperti apa penulisan EI, EU, double S, A umlaut, O umlaut, dan U umlaut, serta bagaimana cara pengucapannya. Baik, mungkin pemirsa sudah paham tentang alfabet dalam bahasa Jerman ya. Kita teruskan ke slide halaman berikutnya. Ini adalah ucapan salam dalam bahasa Jerman yang dipakai sehari-hari. Misalnya, Guten Morgen, itu selamat pagi. Guten Tag, selamat siang. Jadi G di ujung itu bisa juga Guten Tag,
tapi ada sedikit hanya. Guten Tag, selamat siang. Guten Nachmittag, selamat sore. Guten Nachmittag, selamat sore. Guten Abend, ada D di belakang. Guten Abend, selamat malam. Guten Nacht, selamat tidur. Guten Appetit, selamat makan. Jadi kalau misalnya pas baru memakan di meja makan, kita bisa bilang Guten Appetit. Gute Reise, selamat jalan. Gute Besserung, semoga lekas sembuh. Nah, pada saat kapan digunakan Guten Morgen? Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi bertemu dengan seseorang, kita bisa bilang Guten Morgen, selamat pagi. Nah, kalau misalnya sudah siang, kita bisa mengucapkan salam Guten Tag. Ya, tapi mungkin bagi pemula penyebutannya sering dengan Guten Tag. Ya, cuman itu agak sedikit kasar pengucapannya. Jadi G itu seolah-olah bunyinya adalah bunyi H. Guten Tag. Nah, kemudian itu selamat siang. Dan kalau sore hari kita bisa bilang Guten Nachmittag. Selamat sore. Nah, setelah itu kalau sudah malam, ya, jadi malam itu setelah misalnya habis maghrib jam 7 sampai sebelum tidur, kita bisa bilang Guten Abend. Selamat malam. Guten Nacht. Nah, selamat tidur. Nah, apa bedanya Guten Abend dengan Guten Nacht? Karena itu pengucapannya adalah pada malam hari. Nah, misalnya kalau Guten Abend, kita bisa menggunakan kalimat ini seperti saya bilang tadi, sekitar jam 7 ataupun habis maghrib sampai kita sebelum tidur. Nah, sementara Guten Nacht itu misalnya kita gunakan kata-kata itu kalau kita sudah mau tidur, itu namanya Guten Nacht. Jadi kalau misalnya kita sedang berbicara dengan seseorang, terus kita sudah mau tidur duluan, kita bisa bilang Guten Nacht, ya, selamat tidur. Nah, kemudian kalau kita sedang mau makan atau makan bersama, kita bilang Guten Appetit, selamat makan. Nah, kemudian ada juga Gute Reise. Nah, Gute Reise ini bisa digunakan kalau misalnya teman kita ataupun saudara kita atau seseorang yang pengen berangkat meninggalkan kita bisa bilang Gute Reise, selamat jalan. Nah, Gute Besserung itu bisa kita gunakan bagi seseorang yang sedang sakit dan semoga lekas sembuh. Kita bisa ucapkan Gute Besserung. Nah, itu sebagian kecil dari salam dalam bahasa Jerman. Sebenarnya masih banyak lagi kata-kata pengucapan salam dalam bahasa Jerman yang biasa dipakai untuk percakapan sehari-hari. Nanti untuk di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang salam ataupun percakapan dalam sehari-hari yang digunakan dalam bahasa Jerman yang biasanya digunakan percakapan yang hal umum. Demikian video kali ini. Selamat bertemu kembali pada video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Tschüss.